Jadi dalam minggu ini kita akan belajar tentang etika dalam tantangan dan dinamika peradaban dunia modern yang didominasi oleh IPTEX, ya, singkatan dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni, atau disebut IPTEX. Nah, ini kita akan belajar pada minggu ke-7 ini. Jadi, bagaimana etika dalam tantangan dan dinamika peradaban dunia modern yang semuanya sekarang ini sudah didominasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Nah, jadi dalam minggu ini kita akan lihat bagaimana tantangan yang diberikan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini bagi kita sebagai orang Kristen, ya. Bagaimana seorang mahasiswa Kristen bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang pesat, tetapi dia tetap memiliki nilai-nilai etika dan moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itulah maka kuliah etika ini penting bagi kita. Karena apa? Dia memberi manfaat, ya. Jadi kalau ditanya apa manfaat dari kita mempelajari etika, ya manfaatnya adalah kita diberi kesempatan untuk mampu menerapkan etika dalam pengkajian dan implementasi dari IPTEX itu sendiri, ya. Nah, karena itu maka Bapak ingin mengangkat ada satu tulisan dari Budi Handrianto, ya, Budi Handrianto. Jadi menurut Budi Handrianto ini, dia juga mengutip beberapa pemikiran seperti Marvin Perry, Harun Yahya, dan juga Pietro Croce, ya, bahwa peradaban modern ini memang telah membawa banyak keuntungan, ya, tetapi juga membawa banyak masalah. Ya, keuntungannya ialah bahwa kita bisa kuliah online seperti ini karena ada orang ciptakan laptop, ciptakan HP, orang juga ciptakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, ya. Orang bisa kuliah secara online, dan mahasiswa di Sumba tidak perlu datang di Kupang, mahasiswa di Alor juga tidak perlu datang di Kupang, Sabu, Rote, Flores, ya, berbagai tempat, tetap di daerahnya dia bisa kuliah secara online. Nah, ini banyak keuntungan yang bisa kita peroleh, kan. Bayangkan kalau wabah pandemi ini semua berkumpul di kampus, maka penyebaran virus corona ini makin merajalela. Jadi ada banyak keuntungan. Tapi juga Budi Handrianto bilang ada membawa banyak masalah, ya, ada membawa banyak masalah. Jadi dalam tulisannya berjudul Ilmu dan Peradaban, menurut Handrianto, saat ini manusia didominasi oleh satu peradaban barat modern, ya, yang berlandaskan pada paham sekularisme, rasionalisme, utilitarianisme, dan materialisme, ya. Ini istilah-istilah yang kalau masuk ucap salah-salah orang pikir bisa saja memaki ini, ya. Jadi Bapak ada mengajar begini, Mama dengar ini istilah-istilah ini, Mama ketawa karena ucapannya ini bikin lucu juga, ya. Jadi ini IPTEX ini bisa jadi jahat atau bisa juga jadi baik, ya, karena itu, ya. Jadi bawa keuntungan tapi juga bawa masalah dan bencana, ya. Nah, untuk itu maka bagaimana supaya IPTEX ini dia jadi baik saja dan tidak jadi jahat? Maka kita harus juga bagaimana memikirkan secara baik dampak-dampak yang pernah ditimbulkan oleh IPTEX, ya.
Jadi pengembangan iptex ini yang tidak bertanggung jawab, atau Bapak pakai istilah, ini istilah dari Bapak sendiri ya, yaitu iptex hitam. Artinya begini, ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yang sifatnya hitam, jahat, ya, buruk, yang akan membawa umat manusia ke ambang kehancuran, ya, membawa kepada ambang kehancuran. Ini Bapak sebut sebagai iptex hitam. Nah, iptex hitam ini telah menghasilkan penjajahan, ya, perang, senjata biologi yang mematikan, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan hidup, ya, keterasingan, ya, dan anomi, berkurangnya adat sosial atau standar etika dalam diri baik secara individu maupun juga masyarakat. Nah, ini. Jadi bagaimana misalnya kita lihat Jepang mengembangkan teknologi perangnya, ya. Ada senjata alat perang dan dia sudah lebih maju dari negara-negara di Asia, maka dia jajah Asia. Belanda juga. Jadi bayangkan Indonesia dijajah oleh Belanda karena mereka punya bedil, senapan, kita hanya punya bambu dan kayu kudung. Kita baru mau ayun kayu kudung, orang sudah tembak dan peluru panas, timah panas, lalu matilah kita. Jadi mereka gampang menjajah kita karena teknologi yang mereka miliki. Nah, Jepang juga begitu. Jepang bahkan bisa mengusir Belanda dari Indonesia dan dia kembali menjajah Indonesia. Jadi sejarah kelam Indonesia dijajah oleh Belanda 350-an tahun, ya, dan Belanda 1-2 tahun, ya, sekitar 2-3 tahun itu. Ini kan membuat kita mengalami banyak ketimpangan sosial, banyak krisis kehidupan, ya, penjajahan yang dilakukan ini. Jadi oleh karena pengembangan iptex untuk bagaimana orang merampas hak dan kedaulatan bangsa lain, harta kekayaannya dikuras sedemikian rupa untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nah, selain itu juga menurut Bapak, iptex hitam ini membuat tidak adanya keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Jadi sekarang ini orang bisa buat isu-isu hoax, ya, memanfaatkan isu-isu hoax, isu sara untuk kepentingan politik, ya, atau juga penyebaran video sur dan video porno secara bebas di internet, ya. Bahkan anak-anak muda atau artis-artis, mereka bikin sesuatu lalu mereka rekam video, ya, walaupun 19 detik, ya, dari siapa, Gisel, ya, ternyata itu membawa dampak buruk bagi kehidupan dia, ya. Dia harus berurusan dengan polisi, pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat, ya. Ini karena apa? Iptex hitam menurut Bapak. Jadi orang punya uang, dia beli HP, HP-nya bukan digunakan untuk membaca Alkitab, firman Tuhan, tapi dia pakai untuk, ya, lihat hal-hal yang buruk, menyebarkan video-video yang buruk, mereka malah hal yang buruk, demi untuk kesenangan diri sendiri yang sesaat, tapi dalam jangka panjang ternyata merusak nama baik, ya. Nah, ini yang harus dihindari, iptex hitam semacam ini, ya. Nah, karena itu saudara, kita lihat misalnya Martin Perry ini bilang, menurut Marvin Perry katakan peradaban modern ini memang penuh kontradiksi, ya. Pada satu pihak ia telah membuat berbagai kemudahan fasilitas hidup, tapi pada pihak lain peradaban ini memberi kontribusi yang tidak kecil kepada penghancuran alam semesta. Ya, ini penghancuran. Jadi kita seperti berada di persimpangan, ya, seperti gambar ini. Ini orang bingung dia mau kemana, arah mana ini, karena semua memberi tawaran, ya, janjian-janjian, ya. Orang tidak ada doi, mobil HP bisa ada pinjaman gratis di online, tapi sebetulnya bunganya mencekik, kelihatan murah, kelihatan 5 menit langsung dapat doi, ya. Demi gengsi seorang pacar pi konter dan saya mobil HP, tapi ternyata uang di dompet tidak ada. Lalu
dia ingat, oh ada pesan, pinjam secara mudah, yang penting KTP, ya KTP. Lalu nomor rekening, 5 menit cair, doi cair. Nah ini yang menjerit. Jadi orang dibingungkan ya dengan ini. Jadi peradaban dunia modern ini ya menyediakan kemudahan fasilitas hidup, tapi juga memberi kontribusi bagi penghancuran diri sendiri, bahkan juga alam semesta. Nah, karena itu saudara, anak-anak semua, maka kita harus berhati-hati. Ini juga ada peringatan dari Harun Yahya. Ya, Harun Yahya mengatakan bahwa ilmu yang berkembang di dunia ini, meskipun telah menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia, tetapi juga telah melahirkan bencana. Ya, bencana, ingat. Baik kepada kemanusiaan, baik kepada alam, dan juga perilaku etika manusia itu sendiri. Yang nampak dalam penjajahan dan kolonisasi yang seperti Bapak bilang tadi ya. Belanda, Jepang menjajah Indonesia. Ya, merenggut jutaan nyawa manusia. Dan menciptakan perbudakan serta eksploitasi terhadap alam dan juga manusia. Ya. Ya kita lihat misalnya penjajahan Jepang di Indonesia ini banyak wanita-wanita yang diperkosa ya. Di NTT itu ada gua Jepang di mana orang harus kerja bakti, kerja rodi, cewek-ceweknya ditangkap dijadikan budak seks ya. Bagi yang pergi di Liliba, ada di belakang gereja dulu ada gua Jepang ya. Gua Jepang itu sebagai saksi sejarah kekejaman itu ya. Jadi misalnya begini, kalau 5 orang Jepang suruh angkat batu besar satu, batu kabuak besar satu. 5 orang suruh diangkat. Terus 5 orang bilang, nah kami tidak sanggup karena ini batu terlalu berat. Nah Jepang bukannya tambah orang, dari 5 kasih tambah 6 atau 7. Dia bilang, kalau begitu kasih kurang 1 orang. Jadi 5 jadi 4 orang yang angkat itu batu. Jadi bayangkan, kalau 4 orang dia bilang, tidak sanggup lagi, maka Jepang bilang kasih tinggal 3 saja yang angkat. Jadi tidak sanggup berarti mereka ditembak mati. Jadi bagi Jepang kalau kasih kerja apa-apa, tanggung jawab apa-apa, kerjakan. Jangan mengeluh. Suruh 5 orang kerja, 5 kerja. Jangan bilang terlalu berat. Nanti dong kasih kurang. Nah ini. Bagaimana kita lihat eksploitasi dan penjajahan ini telah merenggut banyak nyawa ya. Ini di gambar sebelah bagaimana penjajahan ya, orang dibunuh ya, diceki ya, dipukul sampai mati. Yang sebelah malah dolar ya, dolar tendes Ahmad India, uang tendes Ahmad India nih ya. Jadi ini peringatan dari Harun Yahya. Nah, kita lihat juga bagaimana bahaya dari pengembangan ipteks yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama ini ya. Jadi misalnya dalam dunia kedokteran ini ada menurut Pietro Croce misalnya dikenal praktik vivisection ya. Praktik vivisection artinya secara harfiah orang memotong hidup-hidup seekor hewan ya. Yaitu cara menyiksa hewan secara hidup-hidup karena dorongan bisnis untuk menguji obat-obatan agar dapat mengurangi daftar panjang segala jenis penyakit manusia. Jadi kelinci percobaan lah ya, babi percobaan misalnya, itu babi itu disiksa, dipotong, dianalisis dan lain sebagainya. Tapi praktik ini juga selain tidak beretika keilmuan juga tidak berperi kemanusiaan ya. Bahkan juga sekarang ini orang berusaha kasih kawin embrio babi dengan embrio manusia ya. Lalu nanti itu orang badan ke babi ya atau badan ke manusia tapi muka ke babi ya dan lain sebagainya. Ini yang buruk sekali ya dan melanggar etika keilmuan ya, tidak berperi kemanusiaan karena embrio hasil kawin manusia dan babi ini dijadikan alat percobaan di laboratorium ya, di laboratorium. Jadi ambil jantungnya, dia disembeli, dia hidup-hidup ambil di pun jantung, kasih dia hidup lah, nanti ambil di pun
paru-paru, kemudian diambil di pengginjal dan seterusnya. Ini percobaan-percobaan yang sebetulnya bertentangan dengan etika keilmuan, ya. Nah, karena itu maka kita juga harus menghindarinya. Tapi juga bukan hanya itu, dan ini yang terjadi di sekeliling kita ini, ya. Bagi mahasiswa yang suka belanja di pasar, sayur-sayuran itu, Anda jangan pikir lihat ini sayuran, wih bagus hijau-hijau bagus-bagus, tomat aduh merah bagus. Padahal saudara tidak tahu bahwa itu sudah penuh dengan bahan-bahan kimia, pestisida yang berbahaya, ya. Apalagi kalau musim hujan, saudara-saudara sebaiknya jangan makan kangkung dan sayur putih. Karena untuk supaya menghasilkan sayur putih yang bagus, ya, yang enak dipandang, dan juga kangkung yang enak dipandang hijau-hijau, maka orang semprot tiap menit. Supaya kuman jangan datang. Kalau musim hujan itu kan bibit penyakit, kuman-kuman semua muncul. Maka para petani tidak merugi. Maka dia semprot sebanyak mungkin karena dia pikir, saya tidak makan, mahasiswa yang beli, masyarakat yang beli, dan mereka yang silakan meracuni diri mereka sendiri. Jadi lebih baik kalau musim hujan kita makan pucuk labu atau bayam yang dihasilkan dari kebun sendiri, atau bunga papaya atau sayur papaya, ya, jangan ambil risiko, ya, karena apa? Penggunaan secara berlebihan bahan kimia seperti pestisida, herbisida, pupuk nitrogen, dan sintetis dalam dunia pertanian ini telah meracuni hasil panen kita, ya. Telah membunuh kehidupan marga satwa, bahkan meracuni dan mengganggu kesehatan dari para petani itu sendiri dalam jangka panjang, ya. Sekarang ini kita lihat orang mati muda, petani itu mati muda, itu bukan karena dapat kutukan atau dosa mereka, tapi karena memang keracunan dari bahan-bahan kimia tadi itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu maka dari sistem dulu yang ramah lingkungan, ya, sistem agrikultur yang ramah lingkungan, ya, berubah menjadi sistem agribisnis yang memaksakan tirani korporat, ya, dan memaksimalkan keuntungan, ya. Jadi dulu agrikultur ini kan sesuatu yang saling menunjang, ya, tanaman ini menunjang ini dan seterusnya. Tapi sekarang mereka habiskan semua. Jadi satu hutan itu dipotong tebas hanya taruh kelapa sawit, ya. Dia membunuh juga hewan marga satwa yang ada di sekitar situ, ya. Dan ini karena orang mau mencari keuntungan. Bukan hanya biaya yang bisa ditekan, tapi penduduk lokal juga yang dulu punya harga diri dan mandiri lalu berubah menjadi buruh upahan. Jadi buruh upahan di tanah pertanian sendiri. Ya, dalam sejarah misalnya kita lihat bagaimana dulu petani-petani Manado yang kaya raya karena cengkeh, tapi kemudian diambil alih monopoli oleh putra Pak Harto, Tommy, ya, Tommy. Maka semua petani harus jual cengkeh di Tommy. Tommy yang menentukan harga. Jadi akhirnya harga ditekan murah, semurah mungkin. Tommy jual cengkeh ke pabrik rokok, gudang garam, dan lain sebagainya dengan keuntungan yang besar. Jadi ini dari sistem agrikultur berubah jadi agribisnis yang dikuasai oleh para konglomerat dan anak-anak pejabat yang berusaha di bidang ekonomi dan pertanian. Nah, ini yang berbahayanya di situ, ya. Jadi petani lokal akhirnya tidak mandiri, bahkan menjadi buruh upahan di tanahnya sendiri. Dan mungkin ini akan terjadi ke depan di Timor, ya, di Sabu, di Rote, di Sumba, di Flores, dan lain sebagainya. Pantai-pantai yang dulu milik tanah suku kita sudah diambil alih semua oleh orang-orang berduit, oleh penguasa-penguasa yang kaya raya, ya, yang punya kemampuan lobi politik yang tinggi. Nah, ini sangat buruk, ya, bagi kita. Nilai-nilai moral itu sekarang sudah terjadi degradasi. Lalu sifat dagang yang sangat kompetitif dan kadang tanpa nurani juga telah menggantikan kehidupan sosial yang dulunya tolong-menolong dan kooperatif, ya. Jadi orang sekarang lebih pada bagaimana bersaing, ya, kompetitif. Lu mati atau beta yang mati.
Lu untung atau beta yang untung. Nah, ini yang jadi. Dulu kan kita saling tolong menolong ya. Kalau satu pemuda mau menikah, maka seluruh kampung akan bantu dia, bikin kasih dia rumah, ya, bantu dia urus kumpul uang untuk supaya dia nikah dan lain sebagainya. Sifat-sifat ini mulai hilang ya. Diganti dengan yang kompetitif, persaingan-persaingan. Nah, untuk itu, maka sebagai ilmuwan Kristen, kita diperhadapkan sekarang dengan pilihan-pilihan etis. Ya, diperhadapkan sekarang dengan pilihan-pilihan etis. Jadi bagaimana seorang ilmuwan Kristen itu mesti memiliki spiritualitas Kristiani. Jadi artinya spiritualitas yang bersumber dari nilai-nilai moral, nilai-nilai agama yang dianutnya. Yang berikut bahwa ia memiliki pertanggungjawab iman kepada Tuhan sebagai sumber ilmu. Jadi kalau ilmu yang kita peroleh, kemampuan yang kita peroleh ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan kita gunakan sewenang-wenang demi kepentingan diri. Nah, untuk itu maka Alkitab harus menjadi acuan dan inspirasi bagi pengembangan ilmu. Ya. Jadi Alkitab tidak menjadi acuan, orang akan lari secara bebas dan liar. Ya. Dia punya otak itu akan dia manfaatkan secara liar. Dan juga seorang ilmuwan Kristen tidak mempertentangkan antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Jadi jangan dia punya ilmu bertambah lalu dia merendahkan Alkitab. Itu tidak boleh terjadi. Sehingga kalau begitu maka sikap etis yang benar itu adalah seorang ilmuwan itu mampu memberi sumbangsi bagi pengembangan peradaban yang bertanggung jawab. Jadi seorang ilmuwan harus memberi sumbangsi bagi pengembangan peradaban. Bukan dia merusak peradaban dengan ipteks itu. Dan juga, dan ini yang terpenting adalah dia mampu memuliakan Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi orang banyak dengan ilmu yang dia miliki. Ya, ini yang harus diingat oleh seorang ilmuwan Kristen. Ya. Nah, untuk itu maka ini perlu kalian tonton, ini tugas ya, tugas tambahan. Tonton dan catat poin-poin penting dalam video link di bawah ini dan nanti kerjakan tugasnya di Google Classroom. Nanti Bapak akan setting tugas di Google Classroom, tapi jangan lupa nonton link ini ya. Ya, link ini, YouTube ini, 3E besar, F kecil, R kecil, Y besar, B besar, V besar, W besar, 4, H besar, U besar. Nah ini linknya yang kalian bisa tulis di di kolom pencarian, lalu dia akan terbuka. Ya, dan nonton, ini tugas, nanti tugasnya Bapak set di Google Classroom. Jadi jangan lupa tonton video ini dan catat hal-hal penting. Nah, itu pelajaran kita hari ini di minggu ke-7. Minggu depan kita sudah memasuki minggu ke-8 dan itu adalah ujian tengah semester. Ya. Dan ujian tengah semester ini akan mengevaluasi sejauh mana para mahasiswa semua, anak-anak semua telah menguasai materi-materi yang diberikan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Oleh karena itu maka semua video yang pernah Bapak berikan, semua bahan pelajaran yang Bapak kirim di WA, grup WA, di Google Classroom dan juga di e-akademik, tolong dipelajari baik-baik. Ya, ada tugas kemarin itu Bapak bilang bahwa tolong buat playlist ya, masing-masing punya akun YouTube yang sudah punya, bikin playlist
Lalu masukkan dalam playlist itu Bapak punya video pembelajaran etika ini supaya mudah bagi kalian untuk menonton kembali dan mempelajari untuk siap-siap untuk ujian tengah semester ya. Dan Bapak beri bonus bagi yang sudah bikin playlistnya, akun YouTube dan buat playlist, kirim kepada Bapak dan dia dapat nilai per DO 80 atau 85 untuk tes awal semesternya. Tes formatifnya dia Bapak bebaskan, dia tidak perlu ikut lagi. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kepada pelajaran berikut ya di minggu depan. Shalom.